Jumpa lagi dengan Kak Luki hari ini. Ya, sungguh bersyukur kalau pagi hari ini Tuhan boleh pertemukan kita semua, biarpun secara online ya. Tapi kita tetap semangat, bersukacita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya, kenapa sih kita kok harus tetap bersukacita, bersemangat untuk memuji nama Tuhan? Ya, karena Tuhan Yesus adalah juru selamat kita dan Yesus adalah Raja kita. Karena Yesus yang terindah di dalam hidup kita. Mari kita sama-sama datang ke hadirat Tuhan. Kita bersama memuji nama Tuhan, Kau yang terindah. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lidah tak mengaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku, ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, semua lutut kan bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Sebelum kita bersama memuji nama Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kalau Tuhan masih memberikan kesempatan hidup kepada kami hari ini. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh mendengar panggilan-Mu untuk kami datang beribadah. Tuhan kiranya menolong kami semua untuk mengikuti ibadah dengan baik. Kiranya Tuhan yang menolong ibadah kami hari ini, agar ibadah kami boleh berjalan dengan lancar. Kami menyerahkannya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya adik-adik, Tuhan Yesus adalah Raja dalam hidup kita. Dan kita ingin terus selalu bersandar kepada Tuhan. Dan saat ini kita mau sama-sama siapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang menolong kita setiap hari agar kita bisa melakukan firman Tuhan. Kita mau sama-sama undang Yesus untuk hadir saat ini. Kita mau pujikan, Yesus kupanggil, Yesus kuundang. Yesus kupanggil, Yesus kuundang, masuk dalam hatiku. Yesus kupanggil, Yesus kuundang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus kupanggil, Yesus kuundang, masuk dalam hatiku.
Shalom adik-adik, pada hari ini kita akan bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk kita mendengar firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu ya, kita minta pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan kalau pada pagi hari ini Tuhan boleh berikan kami kesehatan Tuhan, sehingga kami boleh bersama-sama memuji nama Tuhan. Dan juga pada saat ini Tuhan, kami akan persiapkan hati kami untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami agar kami boleh dengan setia Tuhan mendengar firman-Mu Tuhan, dan kami boleh terfokus hanya kepada firman-Mu saja. Kami mohon pertolongan-Mu Tuhan dari awal, pertengahan sampai dengan akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami telah berdoa. Amin. Nah adik-adik, pada hari ini kita akan membahas satu tema yang sangat menarik ya, yaitu Kristus Raja yang benar dan sejati. Kita akan sama-sama membaca firman Tuhan dari Yohanes 18 ayat 33 sampai dengan 37. Dengan klip berikut ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, "Engkau inikah Raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri? Atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Nah adik-adik, seperti firman Tuhan yang kita telah baca bersama-sama, kita dengarkan bersama-sama, kita bisa melihat sebenarnya raja menurut kalian itu apa sih? Siapa yang pernah melihat raja? Nah, mungkin adik-adik dalam benak adik-adik, raja itu adalah seorang yang kelihatannya gagah ya. Tetapi kita mau lihat sama-sama yuk, menurut Kamus Bahasa Indonesia atau KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata raja adalah sebutan penguasa tertinggi dari suatu kerajaan. Nah adik-adik, kalian bisa melihat sama-sama bahwa seorang raja ini adalah seorang pemimpin dari sebuah teritorial, sebuah wilayah atau negara atau sebuah kerajaan. Nah adik-adik, kalau kalian pernah melihat film-film yang bertemakan kerajaan, kalian akan melihat seorang raja itu adalah seorang yang bisa dikatakan dia punya kekuasaan. Nah, dia punya kekuasaan, dia juga orang yang memiliki sebuah wibawa. Kalau lihat seorang raja ini rasanya kayak kita bisa melihat orangnya ini penuh dengan arif, wibawa gitu ya adik-adik ya. Kita juga melihat seorang raja itu adalah seorang yang tampangnya gagah, tampan gagah begitu. Betul adik-adik? Sepertinya dalam bayangan kalian, raja di dalam dunia ini tampak seperti itu ya. Belum lagi mau pasti kaya raya gitu ya. Dia punya istana yang megah, kaya raya, punya harta berlimpah. Nah, adik-adik, kita juga mungkin melihat seorang raja adalah seorang yang dihormati oleh rakyatnya. Adik-adik, itu adalah bayangan kita tentang seorang raja yang ada di dunia ini adik-adik. Ada sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja. Nah, kita bersama-sama kita akan belajar. Kristus, dia adalah raja yang benar dan sejati. Seperti firman Tuhan pada hari ini, ayat dari Yohanes 18, ayat 33 sampai 37, kita bisa membaca bersama-sama bahwa Yesus, dia akan diadili adik-adik. Dia diadili bahkan di depan Pilatus. Dan saat itu adik-adik, Pilatus menanyakan kepada Yesus, karena seperti adik-adik tahu bahwa Yesus dirumorkan atau mungkin ada banyak rumor yang beredar bahwa Yesus akan menjadi seorang raja, seorang pemimpin
orang-orang Yahudi, adik-adik. Dan itu yang menjadi sebuah jeratan sehingga Yesus akan diadili. Nah, Pilatus mengatakan kepada Yesus apa, adik-adik? Engkau inikah raja orang Yahudi? Nah, adik-adik, kenapa ini satu hal yang penting untuk dibahas? Kenapa ini satu hal yang Pilatus harus tanyakan? Karena adik-adik sudah beredar kabar bahwa Yesus ini dianggap sebagai seorang pemimpin yang akan membawa pembebasan bagi orang-orang Yahudi. Bahkan banyak orang dengan dia melihat Yesus dengan banyak pengikutnya, dia berpikir bahwa Yesus adalah seorang yang akan memberontak kepada pemerintahan Romawi pada saat itu. Sehingga itu menjadi sebuah tuduhan besar yang dialamatkan kepada Tuhan Yesus. Jadi Yesus dianggap sebagai seorang pemberontak karena dirumorkan bahwa dia akan menjadi seorang raja dari orang-orang Yahudi. Sehingga Pilatus menanyakan hal ini kepada Yesus. Nah, adik-adik, apa yang dikatakan oleh Yesus? Yesus mengatakan bahwa apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri, atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku? Kata Pilatus, dia mengatakan apa, adik? Apakah aku seorang Yahudi, bangsamu sendiri, dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku? Apakah yang telah engkau perbuat? Nah, adik-adik, justru Tuhan Yesus tidak mengatakan ya ataupun tidak, adik-adik. Bahkan justru Tuhan Yesus mengatakan sebaliknya. Apakah yang Pilatus tanyakan itu memang keluar dari hati Pilatus sendiri atau bukan? Nah, adik-adik, sebenarnya jika Yesus mengatakan ya aku seorang raja, dia akan dianggap sebagai apa, adik-adik? Sebagai pemimpin kelompok separatis. Separatis itu dianggap sebagai pemberontak, adik-adik. Nah, kalau dianggap sebagai pemberontak, seorang yang ingin melawan raja, pada saat itu Raja Romawi, maka hukumannya berat. Hukumannya apa? Dia bisa dihukum mati, adik-adik. Wah, jadi Tuhan Yesus juga tidak serta-merta mengatakan ya aku raja, tidak, adik-adik, karena memang bukan seperti itu yang dikatakan oleh Yesus. Yesus katakan apa? Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Nah, adik-adik, itu juga mematahkan anggapan murid-murid Yesus, orang-orang pada saat itu, bahwa Yesus dianggap sebagai calon raja orang Yahudi. Padahal bukan itu tujuan Yesus hadir di tengah dunia ini, adik-adik. Tuhan Yesus lahir di dunia ini bukan untuk menjadi raja dunia, bukan untuk menjadi raja seperti layaknya kerajaan-kerajaan yang fana, adik-adik. Tetapi Tuhan Yesus datang untuk menjadi raja dari kerajaan yang kekal, yaitu kerajaan Allah. Nah, adik-adik, sehingga dikatakan bahwa Yesus sekali lagi bukanlah seorang pemberontak, sehingga itu mematahkan anggapan orang-orang bahwa Yesus adalah seorang yang akan melawan raja. Tetapi Yesus juga mengatakan bahwa kerajaan Yesus bukan dari dunia ini. Karena dunia ini apa? Penuh dengan kecemaran dan dosa. Karena Yesus berasal dari kerajaan Allah, bukan kerajaan duniawi yang fana. Seperti yang telah adik-adik tahu, kalau kerajaan yang ada di dunia ini bisa apa? Bisa hilang. Tetapi Yesus berasal dari kerajaan Allah yang kekal, yang tidak fana. Nah, adik-adik, bahkan Pilatus dalam ayat 37 mengatakan apa? Jadi, engkau adalah raja. Nah, adik-adik, pertanyaan itu kembali diulang. Tapi tidak lagi sebagai raja orang Yahudi, tapi dikatakan lagi, jadi engkau seorang raja. Sekali lagi, Pilatus mempertanyakan hal ini kepada Tuhan Yesus. Lalu apa jawab Tuhan Yesus, adik-adik? Dia mengatakan bahwa engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberikan kesaksian tentang kebenaran, bahwa setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Nah, adik-adik, Yesus adalah raja. Dia datang untuk menyelamatkan dunia ini, adik-adik, dan membawa orang hidup dalam kebenaran. Yesus datang bukan untuk menjadi raja dunia yang fana. Yesus datang ke dunia ini untuk menjadi raja
yang akan membawa kebenaran bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Bahkan dikatakan Yesus memang benar, dia adalah raja yang sejati, adik-adik. Dia adalah raja yang benar dan satu-satunya. Dia raja di atas segala raja. Kerajaannya bukan dari dunia yang fana, tetapi kerajaan Allah yang kekal. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus akan datang kedua kalinya di tengah dunia ini. Apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Allah? Menyambut raja, segala raja yang akan datang ke dalam dunia. Nah, adik-adik, kita mau hidup, yang pertama kita mau hidup dalam pertobatan. Adik-adik, berapa banyak dari adik-adik yang seringkali tidak taat kepada Tuhan? Berapa banyak dari adik-adik yang seringkali melukai hati Tuhan dengan sikap dan perbuatan, hidup dalam sebuah pertobatan. Pertobatan yang bagaimana? Pertobatan yang sejati. Apa maksudnya? Kalau kita sudah mengaku dosa di hadapan Tuhan, adik-adik, dan Tuhan memberikan pengampunan itu kepada kita, kita sebisa mungkin kita berusaha dengan kekuatan Roh Kudus, pastinya adik-adik. Untuk apa? Untuk selalu hidup dalam kebenaran. Tidak lagi melakukan perbuatan dosa lagi. Nah, itu yang harus kita lakukan, adik, hidup dalam pertobatan. Dan yang kedua, adik-adik, kita mau terus boleh rajin untuk berdoa. Membaca firman Tuhan setiap hari. Kenapa? Kita harus selalu dekat dengan Tuhan, adik-adik. Saat kita menantikan kedatangannya, mari kita hidup di dalam relasi yang dekat dengan Tuhan. Kita mau hidup di dalam keintiman dengan Tuhan, dalam relasi yang intim dengan Tuhan, di dalam doa-doa kita setiap hari, pembacaan firman Tuhan setiap hari, itu yang akan menguatkan iman kita, adik-adik. Sehingga sekalipun kita di tengah dunia ini yang penuh dengan tantangan, penuh dengan godaan, kita terus memiliki iman yang teguh di hadapan Tuhan. Kita tidak mudah jatuh di dalam dosa, karena firman Tuhan dan Roh Kudusnya akan selalu memimpin setiap jalan kehidupan kita. Dan yang ketiga, adik-adik, kita mau hidup dalam kebenaran. Tidak hanya membaca dan merenungkan firman Tuhan, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman-Nya. Hidup menuruti firman Tuhan, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga itu, adik-adik, yang perlu kita persiapkan. Hati yang perlu kita persiapkan untuk menyambut kedatangannya yang kedua kali. Hidup dalam pertobatan, hidup di dalam relasi yang intim dengan Tuhan, dan hidup di dalam kebenaran firman-Nya, menjadi pelaku-pelaku firman-Nya. Jadi kalau hari ini, adik-adik, kita masih suka malas-malas ke gereja, kita masih suka malas-malas baca firman Tuhan, kita masih malas-malas untuk berdoa, kita masih enggan untuk bersaat teduh. Nah, adik-adik, mari kita mau sama-sama berubah. Kita mau semakin dekat dengan Tuhan, sehingga ketika Tuhan datang untuk kedua kalinya, Tuhan boleh menemukan setiap kita semua dalam kondisi yang siap. Kapanpun dan dimanapun kita berada, kita mau terus hidup dalam terang kebenaran firman-Nya. Roh Kudusnya akan menguatkan kita bersama, adik-adik. Karena Yesus, Dia adalah Raja yang benar dan sejati. Dan kita akan sambut Dia dengan hati yang penuh sukacita. Sebuah penantian yang luar biasa, adik-adik. Dengan kita mempersiapkan hati kita untuk kita boleh menanti kedatangannya. Nah, adik-adik, ayat hafalan kita pada hari ini terambil dari Roma 5 ayat yang kedua. Roma 5 ayat yang kedua. Kak Tias akan bacakan bagi adik-adik. Adik-adik juga baca ya di rumah. Ditandai ayat hafalan kita hari ini. Roma 5 ayat 2. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan dan menerima kemuliaan Allah. Mari adik-adik kita terus boleh menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan setia kepada Tuhan. Anak-anak Tuhan yang terus boleh hormat kepada Raja segala Raja. Dialah Yesus Kristus, adalah Raja yang benar dan sejati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan karena kami terus diingatkan Tuhan, betapa kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Allah yang penuh dengan Bapa kedahsyatan-Mu Tuhan. Tuhan, kami bersyukur Tuhan karena Engkau lah Tuhan Raja
di atas segala raja. Engkaulah satu-satunya Raja yang benar, Raja yang sejati yang kami sembah dan agungkan. Tuhan, tolong kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan, kami yang seringkali melukai hati Tuhan, kami yang seringkali tidak taat kepada Tuhan. Tuhan, kami mau hidup di dalam pertobatan Tuhan, kami mau hidup benar di hadapan Tuhan, sehingga saat kami boleh menantikan kehadiran-Mu yang kedua kali nanti Tuhan, Tuhan boleh menemukan setiap kami tetap setia sampai akhirnya nanti Tuhan, kami tetap taat sampai akhirnya nanti. Tuhan yang akan memampukan kami, Tuhan yang akan menguatkan kami, Roh Kudus-Mu Tuhan yang akan menolong setiap kami, agar kami terus hidup dalam iman yang teguh di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, ajari setiap kami untuk kami boleh terus berelasi dengan Tuhan setiap hari, agar kami terus memiliki iman yang teguh, kami terus kuat di tengah-tengah tantangan yang kami alami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu, biarlah firman-Mu terus menguatkan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami telah berdoa. Amin. Ya adik-adik, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang boleh kita dengar, boleh kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan saat ini kita mau sama-sama bersyukur kepada Tuhan melalui persembahan. Nanti adik-adik boleh kirimkan melalui gereja. Tidak perlu repot, boleh titip mama atau papa ya, kalau papa mama mengirimkan persembahan ke gereja. Ya, kita akan sama-sama bersyukur kepada Tuhan melalui pujian Kuberi Persembahan. Kuberi persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus Juru Selamatku, dengan sukacita ku beri padamu, dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari bersama kita bawa persembahan kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada pagi hari ini kami berkesempatan untuk mengucap syukur melalui persembahan. Tuhan kiranya memberkati persembahan yang telah kami berikan. Kiranya berguna untuk pekerjaan Tuhan melalui Gereja Kristen Indonesia Kediri. Tuhan memberkati setiap tangan yang telah memberikannya. Tuhan kiranya juga menolong kami, terlebih lagi agar kami boleh memberikan persembahan yang hidup sebagai persembahan yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Terimalah Tuhan persembahan syukur kami. Amin. Ya adik-adik, kita mau sama-sama berjanji kepada Tuhan yang adalah Raja dalam hidup kita. Biarlah kita terus setia kepada Tuhan sampai akhir nanti. Tuhan Yesus, aku berjanji. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut, mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia, pantang mundur. Ya, ibadah pada pagi hari ini telah usai, tapi kita tetap melanjutkan ibadah kita selanjutnya. Kita akan tutup ibadah kita pagi hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan kalau Tuhan telah menolong ibadah kami pada pagi hari ini. Biarlah setiap firman Tuhan yang telah tertanam di dalam hati kami terus bertumbuh, terlebih lagi firman-Mu boleh kami lakukan dalam hidup kami sehari-hari. Firman-Mu boleh menolong setiap langkah hidup kami. Kami menyerahkan waktu-waktu ke depan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima
Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.